Terima kasih semuanya, dan mari kita masuk ke dalam firman Tuhan bersama-sama. Saya ingin berbagi dengan Anda sebuah kata. Saya menyebutnya hanya keintiman dengan Yesus dan bagaimana mendengar suara Tuhan keintiman dengan Yesus. Dan kita telah membicarakan hal ini beberapa minggu terakhir, dan saya telah berbagi dengan Anda kisah Zakheus ketika dia naik ke pohon dan saya tahu ini akan terdengar seperti kaset rusak, dan saya memiliki kecenderungan untuk melakukan itu, tapi ini adalah bagaimana kita belajar. Dan ini adalah bagaimana kita mengumpulkan harga diri kita, pentingnya sesuatu, kita menghargai sesuatu. Dan itu penting. Berdasarkan seberapa sering Tuhan mencoba memberitahu kita sesuatu. Dan saya percaya dia mencoba untuk benar-benar berbicara kepada saya. Dan dia mencoba berbicara kepada kami sebagai keluarga gereja juga, dan berbicara kepada Anda sebagai individu tentang kedekatan yang dia ingin miliki dengan Anda. Dia ingin berbagi dengan Anda bukan agama aturan dan peraturan, tetapi hubungan cinta, hubungan persekutuan dan hubungan iman dan hubungan yang penuh sukacita. Dan terus terang, itu menyenangkan. Tuhan adalah pencipta kesenangan. Tuhan adalah pencipta sukacita. Dia di hadiratnya adalah kepenuhan sukacita, di tangan kanannya adalah kesenangan selamanya. Kami telah gagal sebagai orang Kristen untuk benar-benar memahami hal-hal baik yang dicari setiap orang dalam hidup benar-benar berasal dari Tuhan. Kami hanya mencari mereka begitu sering di tempat yang salah, bukan dari Tuhan. Kami pikir Tuhan itu mandul dan kaku dan tidak murah hati dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal dia pelit dan tidak ingin memberkati Anda secara supranatural di atas dan di luar semua yang dapat Anda minta atau pikirkan, tetapi dia benar-benar melakukannya. Dan dia ingin memberi Anda kegembiraan atas apapun yang pernah Anda alami. Alkitab mengatakan Yesus di atas semua saudara-saudaranya. Dia memiliki lebih banyak kegembiraan daripada siapapun di dunia. Alkitab mengatakan bahwa tertawa itu baik. Seperti obat yang Tuhan duduk di surga dan tertawa. Tuhan memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Anda harus mengenalnya. Yah, kita mengenalnya sekarang. Apakah kita tidak? Dan setiap kali kami berkumpul, keintiman dengan Yesus benar-benar ada dalam kehidupan Zakheus. Ingat itu. Dia naik ke pohon karena dia terlalu pendek untuk melihat Yesus ketika dia dan kita tahu bahwa keintiman dengan Yesus, yang dialami Zakheus, diprakarsai oleh Yesus. Yesus memulai pertemuan ini. Yesus memulai. Dia memperhatikan Zakheus, bukan? Dia mengenali Zakheus. Dia memanggil Zakheus dengan namanya. Dia memperhatikannya. Dia mengenalinya. Dia berbicara dengannya dan dia mengatakan kepadanya, dia ingin tinggal bersamanya. Anda lihat, ini adalah keintiman. Tuhan memperhatikan Anda. Mengapa? Begitu banyak orang berusaha untuk diperhatikan, gagal mengingat dan menyadari bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan dia memperhatikan kita. Dia mengenali kita. Dia menginginkan kita. Dia berbicara kepada kita. Dia tinggal bersama kita. Ini adalah keintiman yang harus diperhatikan, diinginkan, dikenali, diajak bicara dan cara Yesus berbicara untuk menjadi, menginginkan Yesus, ingin menghabiskan waktu bersama Anda. Inilah, apa itu keintiman? Dan Yohanes 13:23 memberi kita gambaran yang indah tentang seorang murid yang memiliki keintiman dengan Yesus. Dikatakan ada berbaring di perjamuan terakhir. Yesus sedang bersiap-siap untuk pergi ke dan pada perjamuan terakhir, dia memiliki murid-muridnya dengan dia dan dikatakan ayat 23 dari Yohanes 13, ada yang berbaring di pangkuan Yesus. Salah satu muridnya yang dikasihi Yesus. Dan saya sangat menyukai bagian tulisan ini dalam standar Amerika yang baru. Dikatakan ada berbaring di dada Yesus. Salah satu muridnya yang dikasihi Yesus. Jadi satu terjemahan berbicara tentang dadanya. Alkitab berbicara tentang dalam Yohanes pasal 1, bahwa Yesus ada di pangkuan ayah. Dia ada di pangkuan ayah, jantungnya berdetak dengan apa yang jantung ayahnya berdetak. Dan dengan cara yang sama seperti Yesus berada di pangkuan ayah, dia menawarkan kita sebuah hubungan di mana kita bisa berada di pangkuan Yesus, di mana kepala kita dapat benar-benar beristirahat dan bersandar di dadanya. Ini bukan, lihat, ini bukan, Tuhan yang jauh yang menjauhkan orang. Ini adalah teman cantik yang menawari Anda untuk datang. Ini adalah teman cantik yang ingin Anda meletakkan kepala Anda di dadanya dan mendengar dan merasakan apa yang didengar dan dirasakan hatinya. Ini adalah keintiman dengan Yesus.
inilah saatnya kita akan benar-benar mendengar suara Tuhan dan setiap manusia yang pernah Tuhan pakai dalam Alkitab, setiap pria atau wanita hebat dalam Alkitab, satu hal yang menandai hidup mereka lebih dari apapun, karena ada semua berbagai macam orang yang Tuhan pakai, apakah Musa atau Daud atau Abraham atau Rahab, pelacur, ada begitu banyak orang berbeda yang Tuhan pakai, tetapi dengan masing-masing dan setiap dari mereka, hal yang menandai hidup mereka adalah kemampuan mereka untuk mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan mungkin itu adalah kesediaan mereka untuk mendengarkan suara Tuhan. Meskipun terkadang mereka tidak mendengarkan semua itu. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara dengan batu itu dan Musa frustrasi dan marah pada orang-orang dan dia memukul batu itu dan Tuhan telah menyuruh mereka untuk berbicara dengannya bahwa Anda tidak perlu menggunakan kekuatan untuk lewat, berbicara kata-kata dan keajaiban akan terjadi. Anda bisa tenang. Anda bisa tenang. Anda bisa merasa nyaman karena Anda mendengarkan suara Tuhan dan kemudian menanggapi suara itu. Tetapi perhatikan bahwa Yohanes sedang berbaring di meja bersama Yesus, dia sedang berbaring. Berbaring seperti, ketika Anda memikirkan sebuah kursi malas, Anda tahu, Anda duduk dan Anda tahu, kursi bersandar di bioskop atau kursi bersandaran di rumah Anda. Mereka berbeda. Sekarang kursi yang dapat direbahkan, Anda tahu, dulunya sangat berbeda beberapa tahun yang lalu. Tetapi Anda mengerti intinya di sini adalah bahwa ini adalah istirahat. Itu sedang berbaring, itu damai, ini tenang, ini santai. Dan Yesus menyambut itu. Yesus tidak berkata, "Hei nak, singkirkan kepalamu dari dadaku. Apa yang kamu lakukan?" Dia menyambut itu. Dan dia menjawab John akhirnya dalam hal ini, pada saat ini pada perjamuan terakhir. Tapi berbaring ini adalah kata yang sangat indah yang menurut saya perlu kita rangkul. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukanlah ini adalah hubungan istirahat. Ini adalah hubungan kepercayaan. Ini adalah hubungan tidak bersandar pada pemahaman kita sendiri, tetapi bersandar pada dadanya di dadanya, bersandar pada hatinya, bersandar pada kekuatannya, bersandar pada Yesus. Inilah yang dimaksud dengan keintiman dengannya. Kata keintiman berarti hubungan pribadi yang dekat, akrab, penuh kasih sayang, atau penuh cinta dengan orang atau kelompok lain, hubungan pribadi yang dekat, akrab, dan penuh kasih sayang, atau cinta dengan orang atau kelompok lain. Jadi keintiman dengan Yesus hanya berdasarkan definisi ini, definisi sederhana, hubungan pribadi yang dekat, akrab, penuh kasih sayang, dan penuh kasih dengan Yesus. Sekarang, sebelum Anda mulai mendiskualifikasi diri Anda, izinkan saya menghentikan Anda karena kita harus berhenti mendiskualifikasi diri kita sendiri dari keintiman semacam ini, karena kita berpikir, "Oh, saya tidak cukup suci. Oh, saya tidak memiliki cukup dosa dalam hidup saya. Oh, saya belum melakukan cukup baik. Saya tidak pantas sedekat ini, intim. Seperti dia tidak akan menerimaku. Orang-orang ini adalah orang berdosa. Orang-orang ini bahkan belum dilahirkan kembali. Yesus bahkan belum bangkit dari kematian. Yesus adalah Tuhan. Dalam daging, Yesus adalah Emmanuel dan dia menyambut mereka untuk berbaring. Yesus tidak menunggu Anda untuk mengumpulkannya. Untuk mengundang Anda ke keintiman. Keintiman yang Anda miliki dengan dia akan membuat Anda bersama-sama jauh lebih besar dan jauh lebih tahan lama dan jauh lebih cepat hanya dengan mengalami persekutuan keintiman dengan Yesus ini. Bahkan ketika kita menerima komuni, seharusnya bukan pengejaran yang mandul untuk mengeluarkan dosa dari hidup kita sebelum kita mengambil roti dan minuman, cawan. Tidak, itu harus menjadi momen yang intim. Tuhan, Kau tahu berapa kali aku gagal? Anda tahu berapa banyak hal yang saya perjuangkan, tetapi terima kasih telah mengundang saya ke meja Anda. Terima kasih telah mendudukkan saya di meja Anda. Terima kasih atas pelukanmu. Menjadi terbuka lebar untuk kepalaku datang ke dadamu. Itulah keintiman. Itu tidak bisa disatukan sehingga Anda bisa memiliki keintiman. Ini memiliki keintiman, yang akan menyebabkan segala sesuatu yang lain terungkap. Persis seperti yang Anda butuhkan, daripada Anda harus mengumpulkan semuanya sebelum Anda dapat menemukan istirahat.
Sebelum Anda dapat mendengar suaranya, sebelum Anda dapat merasakan pengalamannya, kekuatannya dan kedekatannya. Ini semua orang dipersilakan untuk datang. Semua orang dipersilakan untuk berjalan lebih dekat ini. Yesus telah memecahkan tembok pemisah. Dia telah menyingkirkan tembok, selubung, jarak, jurang antara kita dan Tuhan. Dan Dia membawa kita ke mejanya. Kita tidak hanya diundang untuk masuk surga suatu hari nanti. Kita duduk bersamanya di tempat-tempat surgawi. Kami tidak duduk di meja anak-anak. Anda tahu, jika Anda memiliki selama Thanksgiving atau Natal, Anda memiliki meja dewasa, dan kemudian Anda memiliki anak-anak di sana, dan itu lebih kecil. Itu lebih pendek, Anda tahu, lebih dekat ke tanah. Dan semua anak-anak harus makan di sana, tapi orang dewasa makan di tempat kami tidak makan di meja anak-anak. Ketika berbicara tentang persekutuan dengan Yesus, kedekatan dan keintiman dengan Yesus, kita berada di meja utama. Kami kembali, hanya ada satu meja. Itu adalah meja Tuhan. Ini adalah mejanya. Dan coba tebak, kita semua cocok di meja. Anda pernah berada di meja kecil dan semua orang ini mencoba menjejalkan, dan meja itu tidak cukup besar. Percayalah, meja ini cukup besar untuk kita semua. Sama seperti bahtera itu cukup besar untuk semua manusia. Meja itu cukup besar untuk setiap manusia yang ingin duduk bersama Yesus dan minum dalam kasih-Nya dan minum dalam kasih sayang-Nya dan minum dalam kedekatannya. Jadi saya benar-benar ingin mendorong Anda bahwa ini adalah semua tentang karena kedekatan ini akan memiliki efek riak dalam emosi Anda dan dalam hubungan Anda dengan diri sendiri dan hubungan Anda dengan orang lain dan hubungan Anda dengan uang dan hubungan Anda dengan waktu dan hubungan Anda dengan tubuh Anda. Dan setiap hubungan lainnya akan dipengaruhi oleh pertukaran ini, keintiman ini, pertukaran kedekatan dengan Yesus ini. Dan saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang itu sebentar lagi. Tetapi keintiman dengan Yesus berarti beberapa hal bagi saya, seperti yang telah saya bagikan kepada Anda. Keintiman dengan Yesus berarti seperti yang dilakukan Yohanes untuk bersandar, untuk mendengarkan detak jantungnya. Hati Tuhan, hati Yesus, detak jantung Yesus adalah apa yang akan Anda ambil. Saat Anda bersandar di dadanya, Yohanes merasakan detak jantung Yesus. Yohanes bersandar pada Yesus dan Yohanes. Ketika Petrus ingin mencari tahu siapa yang akan mengkhianati Tuhan karena Petrus khawatir, itu dia. Dan dia berkata, Yohanes bertanya kepada Yesus. Mengapa Petrus tidak bertanya kepadanya? Karena Peter takut akan keintiman. Petrus selalu berusaha untuk memenangkan perkenanan Tuhan melalui semangatnya dan melalui perilakunya. Dan melalui tindakannya. John tidak berusaha untuk ini. John hanya meletakkan kepalanya di dadanya. Yohanes meletakkan kepalanya di dada Yesus. Saya ingat hari ulang tahun salah satu anak laki-laki saya. Mereka jelas laki-laki sekarang, dan ini belum lama berselang, tetapi ini adalah hari ulang tahunnya. Kami semua keluar untuk makan malam. Itu Joseph, sebenarnya, itu adalah hari ulang tahunnya dan kami semua makan di luar dan ibunya dan saya tiba di sana sedikit lebih awal. Dan ketika dia sampai di sana, pergi ke meja, dia benar-benar datang ke tempat saya duduk. Itu seperti bangku atau kursi yang berdekatan satu sama lain. Dan dia baru saja datang dan meletakkan kepalanya di dadaku. Dan itu hanya momen kasih sayang yang dia bagikan dan alami dengan saya. Dan dia mengambil inisiatif untuk meletakkan kepalanya di sana dan itu sangat berharga bagi saya. Dan saya memikirkannya dan saya berharap saya akan, Anda tahu, meraihnya dan mulai mengatakan kepadanya semua hal yang ada di hati saya untuknya dan saya, bagaimana perasaan saya untuk semua anak saya. Dan inilah hati Yesus. Dan anak saya tidak harus mendapatkan hak untuk datang dan duduk dan meletakkan kepalanya di dada saya. Dia tidak harus berjuang atau pantas atau bekerja untuk. Dia hanya datang dan meletakkan kepalanya di sana. Dan saya ingin mendorong Anda untuk melakukan itu dengan Yesus dan merasakannya, dan jangan takut. Peter takut akan keintiman. Ada ketakutan akan keintiman yang dimiliki banyak orang dalam hubungan pribadi dan dalam hubungan dengan Tuhan. Kita takut dia akan mengekspos kita. Kami takut dia akan marah pada kami. Kami takut dia akan menolak kami. Kita takut dia akan mengatakan sesuatu kepada kita yang tidak bisa kita lakukan.
Seperti Dia akan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan, atau yang tidak ingin kita lakukan, atau kita bisa, atau kita tampaknya tidak mampu. Dia tidak seperti itu. Dia siap untuk hanya menjawab pertanyaan Anda dan membiarkan Anda merasakan hatinya. Ini adalah Tuhan dari Alkitab. Ini adalah kita, ini adalah Bapa Surgawi kita. Ini adalah penyelamat kita. Dia bukan Tuhan yang harus dikhawatirkan datang ke hadiratnya. Kita tidak datang ke hadiratnya dengan kita, atau kita tidak datang ke hadirat kita, datang ke hadiratnya dengan perbuatan kita. Kita tidak datang ke hadiratnya bahkan dengan pujian kita. Pujian kita tidak membawa kita ke hadirat Tuhan. Darah Yesus membawa kita ke dalam kenyataan bahwa kita adalah anak-anaknya, kita dilahirkan kembali, di mana darahnya ada di pembuluh darah kita sekarang, dan kita adalah keluarga bersamanya. Dan jika Anda pernah melihat orang yang saling menyayangi, kalikan 1.000.000 kali, 1.000.000 kali kuadriliun. Begitulah perasaan Tuhan terhadap Anda. Itulah yang Dia rasakan. Jadi keintiman dengan Yesus ini bersandar untuk mendengarkan apa yang Dia katakan dan mendengarkan dengan apa jantungnya berdetak dan untuk apa detak jantungnya dengan apa detak jantungnya. Apa isi hati Yesus? Hati Yesus adalah jiwa-jiwa yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Hati Yesus adalah keluarga, gerejanya, keluarga, dan keluarga yang muncul dari hubungan mereka dengan Tuhan dan satu sama lain. Detak jantungnya adalah untuk jiwa. Diselamatkan sebagai detak jantung adalah untuk keluarga gereja bersama dan tetap terhubung dan tumbuh bersama dan berkembang bersama. Dan detak jantungnya adalah untuk yang miskin, yang terluka dan yang menderita. Ini adalah hal-hal yang jika Anda bersandar untuk benar-benar mendengar dan merasakan denyut nadi Yesus, itu adalah 3 hal ini. Ini adalah jiwa manusia. Bukan kehendak Tuhan bagi siapapun untuk binasa, tetapi agar semua orang bertobat. Detak jantungnya adalah untuk jiwa-jiwa. Detak jantungnya adalah untuk keluarga gerejanya. Dia tidak hanya mati untuk semua dosa kita. Dia mati untuk gerejanya. Dia menumpahkan darahnya untuk gerejanya juga untuk menjadi pengantinnya dan untuk menjadi dan untuk dipilih olehnya untuk menjadi pengantinnya dipilih olehnya untuk menjadi keluarganya, untuk berada dalam hubungan yang paling intim. Bukan suatu kebetulan bahwa Allah menyamakan pernikahan dengan hubungan antara kita di dalam Yesus. Karena ketika Anda berpikir tentang pernikahan, Anda berpikir tentang kedekatan dan keintiman. Dan itulah hubungan yang Yesus tawarkan kepada kita masing-masing. Jadi yang terbaik adalah bersandar untuk mendengarkan untuk apa detak jantungnya. Hal kedua tentang keintiman yang dimaksud adalah Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat membiarkan Dia tahu bahwa keintiman dengan Yesus berarti membiarkan Dia tahu bahwa Anda ingin masuk lebih dalam dengan Dia, biarkan Dia tahu kita belum, karena kita tidak meminta. Biarkan Dia tahu bahwa Anda ingin lebih dalam dengannya. Minta Dia untuk menunjukkan kepada Anda yang belum pernah Dia tunjukkan sebelumnya dan tunjukkan hal-hal yang belum pernah Dia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Saya benar-benar percaya Dia akan menjawab. Jika Anda memintanya melakukan itu dan kemudian mengharapkan jawabannya. Lihat Yohanes berbaring dan meletakkan kepalanya di dada Yesus. Dia mendengarkan untuk apa hati Yesus. Kemudian Yohanes cukup berani untuk memintanya menanyakan sesuatu kepada Yesus yang belum pernah ditanyakan siapapun sebelumnya. Dan Yohanes mengharapkan jawaban karena Yesus menjawabnya dan berkata, "Ini dia." Dan dia mengacu pada orang yang mencelupkan rotinya bersama Yesus. Bukan itu intinya, bukan apa yang Yesus katakan. Intinya adalah bahwa dia menjawab doa Yohanes. Tuhan, siapa itu? Yang mulia. Dia menanyakan sesuatu yang tidak pernah oleh siapapun. Dia menanyakan sesuatu padanya, Peter tidak mau menanyakannya. Dia berkata, Tuhan, siapa itu? Dan Yesus menjawab, Yesus menjawab, Yesus menjawab, Yesus menjawab, Yesus menjawab, Yesus menjawab. Dan kemudian kita harus mengharapkan jawaban. Dan apakah keintiman dengan Yesus ini? Dan bagaimana kita mendengar suaranya? Dalam Wahyu bab 3, ayat 20. Yesus berkata, "Lihatlah, saya tahu saya membagikan ayat ini membagikannya pada hari Minggu lalu, mungkin membagikannya pada hari mungkin membagikannya minggu depan untuk dilihat, saya berdiri di pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suara saya dan membuka pintu, Anda tahu, ada kalanya kita mendengar suara Tuhan,
tetapi kita tidak membuka pintu. Anda tahu, ada kalanya kita mendengar suara Tuhan, tetapi kita tidak memperhatikan atau mendengarkan. Kita terganggu dengan semua suara lain yang ada di dunia kita ini. Semua media sosial yang ada di dunia, semua suara, apakah itu media, apakah itu orang, apakah itu politik, apakah itu terkait pandemi, apakah itu, kami ingin mendengar apa yang dikatakan orang-orang populer. Itu hanya buang-buang waktu dan energi. Yesus berdiri di depan pintu Anda. Jika bintang film paling terkenal, orang terkaya di dunia berdiri di depan pintu Anda dan mengetuk, Anda pasti akan mendengarnya. Dan Anda pasti akan membuka pintu karena orang itu mewakili sesuatu yang Anda kagumi. Yah, Yesus adalah yang paling dikagumi. Kecantikannya tidak seperti yang lain. Kehadirannya tidak seperti yang lain. Cintanya tidak seperti yang lain. Dan suaranya tidak seperti yang lain. Tetapi jika kita membuka pintu, saya akan masuk ke dalam dia dan saya akan makan bersamanya. Apa artinya membuka pintu? Membuka pintu? Ini adalah keintiman dengan Yesus, berarti membuka pintu dan membiarkan dia masuk. Jadi saya menuliskan beberapa hal yang berarti bagi saya. Membuka pintu bagi Yesus berarti membuka dia, membuka pintu kedekatannya, seperti membuka hubungan dekat ini di mana Anda berbicara dengannya kapan saja sepanjang waktu. Jangan berbicara dengan Yesus dan berbicara dengan Tuhan, hanya dalam kutipan saya, tanda kutip pagi, pengabdian dan berbicara dengannya sepanjang hari, mendengarkan suaranya sepanjang hari. Saya yakin saya gagal berkali-kali untuk mendengarnya. Tetapi hal yang indah adalah dia tidak akan pernah menutup mulutnya dengan apa yang dia coba katakan kepada Anda. Dia akan membawanya lagi dan dia akan membawanya lagi. Dia akan membawanya dengan cara yang berbeda sehingga Anda mendengar selama Anda membuka pintu, jadi terbukalah untuk kedekatan ini. Nomor 2, bagi saya, membuka pintu berarti membuka pintu koreksinya. Dikatakan dalam ayat berikutnya, dia yang mengalahkan aku akan memberinya tempat duduk. Duduk bersamaku di singgasanaku, sama seperti aku mengalahkan dan duduk bersama ayahku di singgasananya. Dia yang memiliki telinga, biarkan dia mendengar. Dia yang memiliki telinga untuk mendengar, biarkan dia mendengar apa yang dikatakan Roh. Saya percaya bahwa ada begitu banyak hal yang sebenarnya kita salah. Ada hal-hal tertentu tentang Tuhan yang kita anggap benar dan kita salah. Ada hal-hal tertentu tentang diri kita yang kita anggap benar, tetapi itu salah. Ada begitu banyak hal tentang orang lain yang kita anggap benar, tapi ternyata salah. Jadi membuka pintu bagi Yesus dalam keintiman ini, itu berarti membuka pintu untuk koreksinya, untuk membiarkan dia mengoreksi pandangan Anda tentang dia, membiarkan dia mengoreksi pandangan Anda tentang diri Anda sendiri, membiarkan dia mengoreksi pandangan Anda tentang orang lain. Anda melihat pandangan yang tepat tentang Tuhan akan membuat Anda jatuh cinta padanya. Pandangan yang salah tentang dia akan membuatmu jauh darinya. Pandangan yang tepat tentang diri Anda akan membuat Anda bahagia. Pandangan yang salah tentang diri Anda sendiri akan membuat Anda terkutuk. Dan Anda akan fokus pada semua hal yang salah tentang Anda dan semua hal yang buruk tentang Anda. Jadi, maukah Anda membuka diri kepada Yesus, mengoreksi Anda dalam hal-hal yang Anda yakini bahwa Yesus tidak berusaha memperbaiki perilaku Anda. Dia mencoba untuk mengoreksi keyakinan Anda, karena keyakinan yang benar akan selalu menghasilkan perilaku yang benar. Akhirnya mungkin tidak langsung karena kita adalah manusia. Kami membuat kesalahan. Kami gagal. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang saya pikir saya mendengar suara Tuhan. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, karena beberapa hal yang saya dengar salah, tetapi itu terus berkembang, hubungan yang berkembang dengan Tuhan, ke setiap hubungan yang berkembang dan berkembang. Ketika kita memiliki keintiman dengan Yesus, inilah kemampuan untuk menerima koreksinya, bukan sebagai penolakan, tetapi menerima koreksinya sebagai cara yang lebih baik untuk memahami seperti apa dia, siapa Anda dan siapa orang lain. Koreksi. Membuka pintu berarti membuka pintu kedekatannya, membuka pintu koreksinya atas pemikiran yang salah dan keyakinan yang salah. Dan itu membuka pintu belas kasihnya.
Anda tahu, saya pikir kita benar-benar harus membiarkan Tuhan mencintai kita. Kita harus membiarkan Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Kita harus membiarkan Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Kita harus percaya padanya bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kita benar-benar perlu membuka diri terhadap belas kasih-Nya, membuka diri terhadap belas kasih-Nya terhadap kita, yang mana tahukah kita apa yang akan menyebabkan kita membuka hati belas kasih kita terhadap orang lain? Kami akan memiliki empati terhadap orang-orang. Kita akan melihat orang secara berbeda. Kami akan berhenti menghakimi dan kami akan mulai berdoa. Kami akan berhenti marah pada orang-orang karena mengecewakan kami. Dan kita akan memindahkan penghubung kepercayaan kita kepada Tuhan daripada membutuhkan orang yang datang untuk kita. Kami akan berhenti dikecewakan oleh orang-orang. Dan kita berhenti berharap banyak dari orang dan mulai mengharapkan belas kasih yang kita butuhkan dari Tuhan dan mulai mengharapkan belas kasihan yang kita butuhkan dari Tuhan. Jadi membuka pintu berarti membuka pintu kedekatannya, membuka pintu koreksinya, membuka pintu belas kasihnya. Ayat favorit saya dalam Alkitab tentang belas kasihan Yesus ada di Yesaya pasal 42, ayat 3 dan 4. Dan saya akan membacakannya untuk Anda dari pesan Alkitab. Dikatakan Dia tidak akan mengesampingkan memar dan luka. Sungguh tulisan suci yang indah, Yesaya pasal 42, ayat 3 dan 4. Dia tidak akan mengesampingkan yang memar dan yang terluka. Ini sangat indah bukan? Dan Dia tidak akan mengabaikan kecil dan tidak penting. Yesaya pasal 42 ayat 3 selanjutnya mengatakan, tapi Dia akan terus dan tegas mengatur hal-hal, kan? Dia tidak akan lelah dan Dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan dihentikan sampai Dia pekerjaannya untuk memperbaiki keadaan di bumi. Saya suka bagian dari ayat ini yang mengatakan bahwa Dia tidak akan mengesampingkan yang memar dan yang terluka. Dan Dia tidak akan mengabaikan yang kecil dan yang tidak penting. Pernahkah Anda merasa tidak berarti atau kecil? Pernahkah Anda terluka dan memar? Dia tidak akan mengabaikanmu. Dia tidak akan mengesampingkan Anda. Akan datang kepadamu dengan belas kasihan. Dia akan menyembuhkan Anda di mana Anda terluka dan kemudian Dia akan menjadikan Anda seorang penyembuh. Dan kita akan pergi ke dunia ini dengan kekuatan dan cinta. Dan kita akan mengubah dunia dengan mengubah hidup dan memberi kepada orang lain. Belas kasih yang telah Ia berikan kepada kita dan keintiman dengan Yesus berarti membuka pintu dan membuka pintu berarti membuka kedekatannya, membuka pintu koreksinya, membuka pintu belas kasihannya dan seterusnya membuka pintu komunitasnya. Anda tahu, saya benar-benar berpikir bahwa Tuhan telah berbicara kepada saya tentang komunitas sejak COVID, lebih dari sebelumnya adalah kita saling membutuhkan dan kita membutuhkan komunitas dan kita perlu terhubung. Dan jika kami adalah salah satu mantra kami, ketika COVID pertama menyerang adalah tidak masalah bagaimana Anda terhubung. Penting bahwa Anda terhubung. Dan itulah mengapa keluarga gereja online kami telah tumbuh. Dalam keluarga gereja online kami telah menjadi bagian dari pengalaman kami bersama. Kami juga memiliki komunitas pribadi, tetapi kami memiliki komunitas online yang menciptakan koneksi dan menciptakan kedekatan serta menciptakan keintiman. Bahkan dengan kita, satu sama lain dan kasih sayang, keterbukaan, pengampunan, dan penerimaan. Ini adalah aspek indah dari komunitas. Ini adalah bahwa Anda tidak sendirian. Bahwa Anda memiliki keluarga yang ketika Anda ditanam di rumah Tuhan, saat itulah Anda berkembang. Ketika Anda menjadi bagian dari komunitas, saat itulah karunia Anda mulai digunakan. Ketika Anda adalah bagian dari komunitas iman dan komunitas orang, dari satu kelompok orang, itu tidak berarti Anda tidak dapat mengakses dan menonton dan mendengarkan orang lain juga. Tetapi Anda membuat komitmen kepada komunitas orang-orang yang Tuhan tempatkan kesepian dalam keluarga yang Tuhan tempatkan, setiap anggota dalam tubuh, seperti yang diinginkannya. 1 Korintus 12 berbicara tentang kebersamaan yang indah dan keintiman dengan Yesus. Dan saya akan menutup dengan ini. Ada keintiman dengan Yesus mengambil beberapa dimensi. Ada keintiman emosional dengan Yesus, yang jujur, berbagi pikiran dan perasaan Anda secara autentik. Banyak orang mereka tidak jujur. Mereka tidak berbagi pikiran dan perasaan mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan marah kepada mereka.
tetapi Dia sudah mengetahui pikiran dan perasaan Anda. Jadi berbagilah dengannya, terus terang, apa saja dan segalanya. Kapanpun Anda mau, Dia mendengarkan. Dia mendengarkan sebanyak Dia berbicara. Dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Betulkah? Dia mendengarkan hatimu. Dia mendengarkan doa-doa Anda. Jadi ada keintiman emosional, lalu ada keintiman intelektual. Ini adalah kebebasan untuk berpikir, kebebasan yang diberikannya kepada seseorang. Keintiman intelektual kebebasan adalah bahwa kita berada dalam hubungan dengan Yesus, di mana Dia memungkinkan kita untuk bebas berpikir untuk diri kita sendiri kemana pikiran kita akhirnya menjadi selaras dengan pikirannya, tetapi Dia memberi kita kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk berpikir dan kebebasan untuk, dan dalam hubungan apapun, jika Anda menginginkan kedekatan dengan manusia lain, misalnya, Anda harus bersedia memiliki keintiman intelektual, yang berarti memberi orang lain hak untuk berpikir seperti yang mereka inginkan. Dan bersama Yesus, Dia memberi kita hak untuk berpikir apa saja dan bebas untuk berpikir dengan bebas. Dan kemudian Dia menyesuaikan kita pada waktu yang tepat. Dia menunjukkan kepada kita di mana kita melewatkannya. Ini luar biasa karena kita berada dalam hubungan dekat dengan seseorang yang mengetahui segalanya. Jika Anda pernah berada di sekitar seseorang yang berpikir mereka tahu segalanya, mereka memiliki jawaban untuk tetapi mereka benar-benar tidak tahu segalanya, tetapi Yesus tahu. Dan Dia tidak selalu menjawab semuanya. Dalam arti berbicara ke dalam setiap area kehidupan Anda sepanjang waktu, Anda tidak akan mampu mengatasinya. Tuhan mengatur semuanya dengan benar. Ketika Dia berbicara kepada Anda tentang hal tertentu atau koreksi tertentu dalam hidup Anda, ini adalah keintiman intelektual yang memberi Anda ruang untuk meluangkan waktu, untuk berpikir, bukan? Untuk mengambil waktu, untuk melakukannya dengan benar dalam pikiran dan keyakinan Anda. Dia tetap dekat dengan Anda selama proses itu. Dia tidak mengatakan, segera setelah Anda mendapatkannya, segeralah mendekat kepada saya. Dia tidak berbicara seperti itu. Dia tidak berpikir seperti itu. Itu bukan hubungan yang Dia tawarkan kepada Anda. Dia menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih unggul dari itu. Itu adalah hubungan yang merendahkan dan Yesus adalah yang paling tidak merendahkan. Dia tidak akan pernah merendahkan. Dia tidak akan pernah memandang rendah atau merendahkan Anda. Dia akan melihat ke bawah pada Anda ketika Dia membantu Anda. Itulah satu-satunya saat Dia melihat ke bawah pada kita adalah ketika Dia membantu kita. Keintiman pengalaman adalah pengalaman yang dihabiskan waktu yang mengarah pada kasih sayang yang manis. Dan itu, Anda tahu, seperti lelucon orang dalam. Jika Anda memiliki hubungan dengan seseorang di mana Anda cukup dekat untuk bercanda dengan mereka, itu karena ada keintiman pengalaman ini. Anda berbagi hal yang sama dengan orang itu. Dan Anda memiliki lelucon tentang hal itu karena pengalaman bersama yang sama. Jadi Yesus ingin kita memiliki pengalaman dengan Dia yang menciptakan kenangan bagi kita bertahan selamanya. Dan kemudian ada keintiman rohani dengan Yesus, yang berarti tidak ada penghakiman. Dia tidak menghakimi, kami menjelajahi perjalanan kami. Kami menemukan banyak hal dalam perjalanan kami. Dan kami berkembang sebagai pribadi dalam perjalanan kami, yang sepanjang waktu kami berkembang. Yesus tidak pernah menghakimi, karena Tuhan tidak mengirim putranya ke dunia untuk menghukum dunia atau untuk menghakimi dunia. Tetapi Dia mengirim putranya ke dunia untuk menyelamatkannya dan untuk menerimanya dan untuk menyembuhkannya dan untuk tidak mengirim putranya ke dunia, untuk menghakimi dunia, tetapi agar kita dapat diselamatkan melalui Dia. Keintiman spiritual berarti bahwa dimanapun Anda berada dalam perjalanan Anda, Yesus tidak pernah menghakimi Anda. Dan Dia memberi Anda ruang untuk berkembang dan tumbuh. Dan Anda memiliki ruang untuk berkembang dan tumbuh di sini di lingkungan ini. Dan saya merasa aman untuk memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan ini juga. Sebagai bagian dari ini, keluarga, jika Anda bukan bagian dari keluarga Allah sama sekali, saat kita tutup, hal pertama yang ingin saya lakukan sebelum kita tutup mengundang Anda untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda, karena kami mengakhiri layanan kami saat ini, kami tidak dapat mengakhiri tanpa menyambut Anda ke dalam keluarga. Yesus mengetuk pintu terlebih dahulu untuk bagi Anda untuk membuka pintu dan membiarkan Dia datang dan menjadi penyelamat Anda dan menjadi teman terbaik Anda. Jika Anda belum pernah berdoa-doa itu, jika Anda tidak pernah yakin akan keselamatan Anda, jika Anda tidak pernah menyadari bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman,
sekaranglah waktu Anda. Sekaranglah waktunya untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Doakan ini dengan lantang setelah saya, katakan saja Bapa Surgawi ini. Saya mengundang Yesus ke dalam hidup saya sebagai penyelamat saya. Dan Tuhan hanya mengatakan itu dengan lantang. Saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya sebagai penyelamat dan Tuhan saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Oleh karena itu saya adalah bagian dari keluarga Allah. Amin. Sesederhana itu. Jika Anda berdoa-doa itu, beritahu saya jika Anda berdoa-doa itu. Saya ingin mendengar dari Anda. Saya memiliki hadiah yang ingin saya kepada Anda. Anda dapat mengunduh hadiah itu harus ada di layar Anda. Anda dapat mengunduhnya di mana saja di dunia, benar-benar membebaskan kekuatan kehidupan baru. Ini adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan hubungan Anda dengan Tuhan. Dan sekarang izinkan saya berdoa untuk Anda masing-masing. Ayah, terima kasih atas gambaran Anda ini, bahwa Anda menarik kami ke dalam kedekatan yang Anda tarik untuk kami. Saya berdoa agar setiap orang akan merasakan kebebasan dan merasakan undangan dan merasakan keterbukaan yang Anda miliki untuk perjalanan intim yang dekat ini dengan Anda membangkitkan keinginan dalam diri kita masing-masing untuk menginginkan itu, mengharapkan itu, untuk mengejar itu karena Anda yang pertama mengejar kami dalam nama Yesus. Amin. Yah, aku cinta kalian sampai layanan kami berikutnya. Saya akan melihat Anda kemudian percaya Tuhan hari ini. Dan ingatlah ketika Anda percaya bahwa Yesus adalah sahabat Anda, semuanya akan baik-baik saja. Sampai jumpa di pelayanan kami selanjutnya. Tuhan memberkati.